Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Terasa mimpi itu tetap ada dan takkan pernah hilang. Saat hangat antara kita menyatu dan ku kenang. Berbau rindu tak tersampai, bayangmu coba ku gapai. Waktu pelan mengalun sendu, ku coba untuk menunggu. Terbayang dirimu dahulu, mungkinkah kau tetap sama? Jarak pun membentang, waktu pun merenggang, diri ini terasa gersang. Percik air di kalbu, genangi cintaku, hujan rinduku. Haruskah semua ku jalani di dalam roda-roda hidupku? Sebersih tanya pun melintasi, adakah setitik rindumu? Haruskah semua ku lewati jalan panjang lurus dan sepi, tanpa dirimu, oh kasih, tersadar aku begitu sunyi. Oh, haruskah semua. Hey, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila edisi hari ini. Hari Sabtu ya pastinya, di 18 Mei 2019. Mengenang bersama saat lalu. Udah semakin deket lebaran aja ya. Udah beli baju atau kamu berencana mudik tahun ini atau cancel karena tiket pesawat kita tahu jadi masalah sekarang, harganya tinggi banget dan banyak sekali netizen yang protes. Tapi kayaknya pemerintah masih anteng-anteng aja. Oke, di episode kali ini gue akan bahas topik yaitu rasa takut. Dan gue tidak sendiri. Asik banget kali ini karena gue ditemenin oleh seorang praktisi kesehatan atau profesional lah ya di bidang kesehatan. Dan gue perkenalkan Dr. Ardi Wicaksono yang sebenarnya dia ini punya podcast sendiri. Podcastnya apa ntar gue kasih tahu. Oke, halo. Halo, dengan saya Dr. Ardi Wicaksono. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Chandra Atmaja seputar rasa takut. Nah, Dr. Ardi boleh dong dikasih profil singkatnya deh buat pendengar semua biar lebih kenal mereka. ya, saya seorang dokter. Saya praktisi kesehatan dan memang setiap hari bertemu dengan pasien. Saya praktek gitu. Dan kebetulan Dr. Ardi ini adalah pendengar setia podcast Nostalgila dan gue undang seperti undangan gue minggu lalu yang kalau ada di antara kamu yang juga ingin join atau ngobrol atau sharing sama gue, yuk. Dan akhirnya gue bertemu dengan Dr. Ardi.
You are listening to Podcast Nostalgia. Oke dok, minggu ini kita akan bahas mengenai rasa takut. Rasa takut, definisinya apa? Rasa takut itu adalah sesuatu sensasi rasa tidak nyaman yang pada umumnya dia bersifat mengancam dari si individu yang merasakan itu tadi. Itu yang namanya rasa takut. Dan dok, ini bisa terjadi pada siapa aja ya? Ya, bisa terjadi pada semua kelompok usia, bisa terjadi mulai dari bayi bahkan, anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan sampai lansia. Yang menarik ini bayi ketakutannya seperti apa? Atau mungkin ada kasus-kasus di mana mereka ditakut-takutin. Itu kalau bayi seperti apa? Kalau bayi itu fungsinya kan masih fungsi hidupnya sebatas fungsi dasar ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasarnya akan rasa nyaman. Jadi kalau misalnya dia lagi ngompol terus kemudian popoknya atau pampersnya basah penuh, dia nggak nyaman. Dimarahin. Enggak, terus kemudian karena dia nggak nyaman, dia nangis, responnya nangis gitu. Nanti akan berubah jadi takut kalau misalnya dia didiemin aja gitu, ditinggal gitu. Jadi nggak ada yang membantu dia untuk mengatasi rasa ketidaknyamanannya itu. Jadi dia bakal nangis lagi terus oleh orang dewasa itu diinterpretasikan sebagai rewel. Nah ini juga penting ya, bagaimana reaksi orang tua menyikapi si anak tuh berperilaku seperti apa. Dan kita ternyata mesti bereaksi tepat mendekati apa yang si anak ini mau. Mungkin seperti itu ya. Nah kalau misalnya itu kan tadi bayi, ketika umur bertambah lagi, ada tidak kasus-kasus lain yang terkait dengan ketakutan-ketakutan pada fase si anak umur balita mungkin ya? Ya, kalau balita itu yang paling sering itu misalnya begini nih. Ini yang paling sering saya dapat kasusnya. Ketika ada anak sakit datang ke dokter, baru ngeliat dokternya udah nangis gitu. Wah, udah heboh gitu. Nah, selidik kenapa sih kok ketemu dokter aja nangis, takut gitu. Oh, ternyata semasa balita waktu dia kecil, ketika misalnya dia nggak mau makan, ditakut-takutin, ntar disuntik lo sama pak dokter. Nah itu tertanam di alam bawah sadarnya si anak. Nanti bakal disuntik kalau misalnya dia nggak mau makan. Apalagi kalau misalnya anak itu dia sudah pernah mengalami trauma disuntik. Jadi dia pernah sakit, masuk rumah sakit, dirawat, kemudian tahu rasanya gimana ditusuk oleh jarum suntik. Udah begitu ntar dia udah sembuh pulang, kalau nggak mau makan nanti disuntik lagi loh sama pak dokter. Nah itu yang kemudian jadi trauma yang membuat rasa takutnya menjadi berkepanjangan. Ada cerita lucu seorang tentara yang ketakutan disuntik. Saya pernah dengar tentang ini. Apakah itu efek dari misalnya ditakut-takuti di masa anak-anak? Oh itu banyak, orang dewasa banyak. Jadi banyak gitu, kayak badan preman gitu ya, gede gitu, keker gitu. Tapi begitu lihat jarum suntik jejeritan dia. Nah itu memang sebagian merupakan sisa dari efek trauma atau ketakutan saat masa anak yang terus dipertahankan atau bahkan dipelihara hingga sampai dewasa. Oke, ini sangat menarik, tapi kita jeda dulu ya. Kita dengerin lagu yang satu ini. Ku di sini, engkau di sana. Kita sama-sama sebagai manusia, punya duka dan punya cinta dan kecewa. Memandangku lebih tinggi, berkeliling
Baik, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja dan Dr. Ardi Wicaksono. Dok, berbicara mengenai rasa takut, sama nggak dengan fobia? Fobia itu adalah rasa takut yang berlebihan, yang tidak ada alasan yang kuat. Jadi dia nggak ada seseorang itu sebenarnya alasan yang kuat untuk takut terhadap sesuatu hal atau sesuatu benda, tetapi itu dipertahankan oleh dia, jadinya fobia itu. Sebabnya? Sebabnya ya rasa takut yang tadi yang dipelihara terus menerus, atau ada sesuatu pengalaman yang traumatis yang kemudian sangat membekas di dalam benaknya, sehingga dia takut, sehingga dia khawatir kalau itu nanti terulang dia akan mengalami ketidaknyamanan yang serupa. Ketakutan yang dipelihara, apakah ini seperti kasus ada kecoa, ada tikus, ada kodok, itu sama nggak kayak gitu? Atau itu adalah cikal bakal fobia di masa berikutnya? Iya, itu cikal bakal dari fobia di masa berikutnya. Jadi kalau misalnya cuman sekedar nggak suka jijik gitu, itu masih wajar lah ya. Tapi kalau fobia itu bahkan ngelihat gambarnya aja dia udah nggak mau lihat itu, dia udah takut. Jadi bukan jijik ya, tapi takut. Takut. Kaget biasanya kalau berhadapan dengan sesuatu yang dia takut itu kaget sebenarnya. Kaget, menghindari dan muncullah si fobia itu. Itu pengalaman saya sendiri. Nah, kalau misalnya ketakutan terhadap ketinggian atau air laut itu gimana? Iya, itu juga ada gitu. Takut yang sering itu takut terhadap ketinggian, takut kepada air, terus kemudian takut sama ruangan gelap atau ruangan sempit. Jadi kayak lift gitu. Itu klaustrofobia gitu. Jadi ada yang takut terhadap ketinggian, ada yang kalau takut terhadap air ini biasanya diawali dengan pengalaman tidak menyenangkan dalam bentuk hampir tenggelam. Ini hampir selalu seperti itu. Kalau misalnya takut sendiri, takut single itu gimana? Itu mah bukan takut, itu mah jomblo namanya. Oke. Kayaknya ada yang senyum-senyum nih di luar sana. Baik, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja. Nah, kalau kalian punya pengalaman terhadap fobia atau rasa takut, bolehlah komen di Cash. Kalau misalnya memang sudah register di Cashbox, silahkan komen di sana. Nah, kalau belum, kalau enggak, bisa juga melalui Twitter ya di @bulecilada. Gue tunggu ya, biar bisa ngobrol-ngobrol dan jadi topik episode berikutnya kali ya. Baik, kita teruskan masih bersama Dr. Ardi Wicaksono. Dok, tadi kita kan udah ngebahas rasa takut itu seperti apa dan contoh-contoh dari rasa takut atau fobia. Nah, kemudian untuk mengatasinya, apakah bisa semudah itu kita bisa mengatasi fobia seseorang? Bisa diatasi walaupun mungkin caranya tidak mudah. Nah, untuk mengatasi fobia itu namanya desensitisasi. Desensitisasi itu adalah memaparkan objek atau keadaan yang membuat seseorang teringat akan ketakutannya secara berkala, dan itu dipaparkan terus-menerus. Misalnya begini, dia takut sama tenggelam. Ya udah, dia harus dipaparkan sesering mungkin dengan kolam renang gitu misalnya. Dia harus lihat kolam renang. Pertama mungkin lihat dulu gitu kolam renang, terus kemudian nanti dia nyoba nyebur gitu. Takut tenggelam. Oke, pakai kolam renang yang mungkin dangkal. Bisa bahkan kalau yang ekstrim bisa kolam renang anak-anak. Tuh. Nanti mulai dari yang makin dalam. Pada intinya adalah memaparkan bahwa ketakutannya itu tidak beralasan. Bagaimana seseorang bisa tenggelam di kolam anak-anak misalnya.
Nah, dia akan dipaparkan dengan hal-hal yang membuat dia takut, yang kemudian berusaha dia sadarkan bahwa ini loh yang membuat dia takut itu ternyata tidak semengancam itu. Dan itu memang prosesnya nggak cepat, itu butuh waktu untuk seperti itu. Terus kalau misalnya takut ketinggian nih, ketinggian di pesawat lah atau di gedung tinggi. Nah, kalau ketinggian di pesawat, misalnya begini, kalau naik pesawat terbang justru pilih seat sebelah jendela. Harus. Itu adalah proses desensitisasi. Jadi dia duduk di sebelah jendela, lihat awan, paksa untuk lihat awan gitu. Kemudian ketika lihat awan, terus kemudian mungkin awalnya bakal ketakutan gitu. Bakal ketakutan dan itu. Oh ya, untuk perasaan fobia sendiri ini bisa sampai seperti apa? Kan ya ini kan proses mengatasinya seperti apa. Tapi pada saat dia menghadapi suatu fobia, hal ekstrim apa yang bisa terjadi pada seseorang ketika dia menghadapi ketakutan? Yang pertama pasti responnya kaget, berteriak, itu pasti. Tapi kadang-kadang bisa juga jadi melakukan hal-hal yang rada nggak masuk akal. Misalnya kayak tadi fobia sama kecoa gitu, dia bisa langsung lompat atau bahkan lari gitu, terus kemudian lompat aja sendalnya dilepas kemudian dia kabur gitu aja, itu bisa gitu. Padahal mungkin objeknya adalah benda yang sangat kecil yang tidak mengancam, tetapi mungkin dia memiliki trauma tersendiri di masa lalu tentang si kecoa ini. Jangan salah dok, kecoa itu biasanya sengaja dia mendatangi kita. Nah, itu mungkin kecoanya mau bantuin desensitisasi itu tadi. Oke, ini menarik dan apa ya, banyak di antara kita yang mungkin mengalami ketakutan terhadap objek tertentu dan ternyata ini sebetulnya bisa diatasi. Nah, tapi mungkin memang perlu waktu ya dok ya. Ini bisa berapa lama? Tergantung, kalau berapa lamanya itu kasusnya pasti individual sekali. Tergantung dari apa? Yang pertama tergantung dari seberapa dalam trauma yang dia alami. Semakin dalam tentunya akan butuh proses yang semakin lama. Jadi misalnya ada orang yang pernah hampir tenggelam, kemudian sampai koma misalnya katakanlah, terus kemudian ini ekstrim ya kasusnya, terus sampai kemudian dia bisa sadar dan sembuh lagi, dia akan sangat takut dengan kolam. Nah, itu menyembuhkannya bisa lama dibandingkan orang yang mungkin baru belajar berenang, kecemplung, terus kemudian nggak bisa nafas, minta bantuan tapi kemudian dia selamat dan nggak apa-apa. Itu juga bisa fobia, tetapi proses menyembuhkannya tentu jauh lebih mudah daripada yang tadi traumanya lebih menyeramkan buat dia, lebih bikin nggak nyaman. Oke, untuk misalnya nih di antara yang denger ini yang punya fobia yang dirasa ekstrim, ini harus kemana? Cari bantuan. Datang aja ke psikiater. Ya, datang aja ke psikiater, bilang gitu. Dok, saya punya ketakutan yang berlebih terhadap apa gitu. Katakanlah saya takut banget sama ruang gelap, atau saya takut banget sama ruang sempit. Jadi seumur-umur gak berani naik lift lagi. Nanti akan digali penyebabnya apa. Misalnya pernah terjebak di lift, kemudian listriknya mati, butuh waktu berjam-jam sehingga dia seumur-umur gak mau naik lift lagi. Itu nanti bisa ada sesi-sesi psikoterapi termasuk desensitisasi itu tadi, supaya kadar ketakutannya itu berkurang sampai ke dalam taraf yang wajar. Termasuk yang takut kecoa disodor-sodorin kecoa dong? Nggak harus mulai dari disodorin kecoa. Pertama bisa disodorin gambar kecoanya dulu. Jadi nggak harus objeknya langsung. Bisa dengan gambar dulu. Gambar, nanti kalau dengan gambar sudah, berikutnya misalnya diganti dengan video kecoa gitu misalnya. Kalau video kecoa udah, dia bisa lalui, dia bisa beradaptasi dengan video itu, bisa menerima, dia nggak ketakutan lihat kecoa lagi. Mulai dengan tiruan, jadi misalnya kecoa yang plastik atau karet itu, karena untuk menghadirkan kecoa sendiri kan juga mungkin bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Jadi dari situ nanti lama-lama kadar ketakutannya bisa berkurang. Mungkin bisa berkurang, kalau sampai hilang sama sekali mungkin enggak ya, tapi bisa sampai jauh berkurang, sampai dia bisa setidaknya, oh ini kecoa ini mengancam, terus apa yang harus saya lakukan. Bukannya kemudian lari, mungkin dia akan belajar untuk berani menghadapi si kecoa ini. Termasuk berani menghadapi hidup ya. Nah itu kayak lebih berat tuh. Baik dok, ini sangat bermanfaat banget nih buat kita. Ternyata ketakutan itu ternyata bisa diatasi ya. Jadi jangan berpikir dunia ini bakal kiamat kalau kita takut terhadap sesuatu. Dan
Terima kasih juga buat waktunya dok ya, meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dan sharing di podcast Nostalgila. Dan kita tunggu launching podcast Dr. Ardi. Namanya apa kalau boleh dibocorin? Namanya D-Talk. Oke, yaitu Ardi Talk. Jadi mari nanti kita ngobrol-ngobrol soal masalah kesehatan bareng dengan saya. Baik, thank you Dr. Ardi. Semoga kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Oke, thank you. Oke, ya baru aja kita ikuti obrolan bersama Dr. Ardi Wicaksono dan kita tadi membahas mengenai rasa takut. Jadi untuk kamu yang punya fobia terhadap sesuatu bisa langsung aja ke psikiater ya, seperti yang tadi disarankan oleh Dr. Ardi. Oke, terima kasih. Thank you banget ya udah join di podcast Nostalgila di edisi hari ini Sabtu 18 Mei 2019. Sampai ketemu lagi, bye-bye.